Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Mahendra dari kelas Manajemen 2H Universitas Kuningan. Saya akan melanjutkan materi ekuitas merek yang telah disampaikan oleh saudara Ambar. Kali ini saya akan membahas membangun ekuitas merek. Untuk membangun ekuitas merek, pemasar yaitu harus menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Membangun ekuitas merek, ada 3 kumpulan utama penggerak ekuitas merek. Yang pertama, elemen atau identitas merek yang membentuk merek. Contohnya seperti nama merek, URL, logo, lambang, karakter, juru bicara, slogan lagu, dan kemasan. Yang kedua, ada produk dan jasa. Semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertai, contohnya Labelis Calibon yang mempunyai daya tarik gaya hidup yang kuat untuk wanita, pria, dan anak-anak. Yang terakhir yaitu asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung dengan menghubungkan ke dalam entitas lain. Selanjutnya ada elemen merek. Elemen merek atau brand element yaitu alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasi dan mendiferensiasi suatu merek. Elemen merek yang memberikan kontribusi positif pada ekuitas merek, misalnya memperlihatkan asosiasi atau respon nilai tertentu. Contohnya lipstick color stay yang tahan lama dan Snackwell makanan ringan yang sehat. Selanjutnya ada kriteria pemilihan elemen merek. Kriteria pemilihan elemen merek ada 6. Yang pertama, dapat diingat. Dapat diingat yaitu elemen merek yang mudah diingat dan dikenali pembelian maupun konsumsi. Yang kedua, berarti, yaitu kredibel dan yang berhubungan dengan kategori bahan produk atau tipe orang yang menggunakan merek dalam mereknya. Yang ketiga, dapat disukai. Dapat disukai yaitu berhubungan dengan estetika secara visual maupun secara verbal. Dan yang keempat, ada dapat ditransfer. Maksud dapat ditransfer yaitu dapat memperkenalkan produk baru dalam kategori sama maupun berbeda. Yang kelima, dapat disesuaikan. Maksudnya yaitu produk tersebut menyesuaikan atau diperbarui atau mengalami perubahan. Dan yang terakhir, dapat dilindungi. Dapat dilindungi yaitu elemen merek dapat dilindungi secara hukum dan secara kompetitif. Selanjutnya, mengembangkan elemen merek. Cara mengembangkan elemen merek itu sendiri yaitu yang pertama, elemen merek harus mudah dikenal, diingat, serta bersifat deskriptif dan persuasif. Keramahan dan daya tarik elemen merek memainkan peran penting dalam kesadaran asosiasi ekuitas merek. Yang kedua, elemen yang menangkap karakteristik yang tidak nyata. Contohnya asuransi Rock of Gibraltar untuk asuransi prudensial. Dan yang ketiga, nama merek sarana yang efisien. Contohnya semboyan like a good type horse, State Farm is there. Nothing runs like there, then we try harder. Yaitu untuk penyewaan mobil apis. Itu contoh semboyan dari penyewaan mobil apis. Selanjutnya, kontak merek, brand kontak. Kontak merek atau brand kontak adalah pengalaman yang membawa informasi baik positif maupun negatif yang dimiliki pelanggan atau prospek dengan merek, kategori produk atau pasar yang berhubungan dengan produk atau jasa pemasar. Kontak merek, strategi dan taktik pemasaran. Yang pertama, pemasar menciptakan kontak merek dengan membangun ekuitas merek melalui klub, komunitas, konsumen, pameran dagang, pemasaran acara, sponsor, kunjungan pabrik, hubungan masyarakat, dan konferensi pers. Selanjutnya, personalisasi pemasaran, yaitu mengevaluasi kegiatan pemasaran, efektivitas, dan efisiensi pemasaran menciptakan, mempertahankan, atau memperkuat citra merek. Selanjutnya, internalisasi,
yaitu menerapkan perspektif internal untuk memastikan karyawan dan mitra pemasaran menghargai dan memahami ide penetapan merek dasar. Selanjutnya, penetapan merek internal, yaitu memastikan merek dan pemasarannya serelevan mungkin. Dan yang terakhir, pemasaran izin, yaitu praktik pemasaran kepada konsumen setelah mendapatkan izin. Cepat integrasi pemasaran, yaitu membaurkan dan menyesuaikan kegiatan pemasaran untuk memaksimalkan efek individual dan kolektif. Selanjutnya, membangun ekuitas merek dengan mengangkat asosiasi sekunder. Yang pertama, asosiasi merek sekunder ini dapat menghubungi merek dengan sumber-sumber seperti perusahaan melalui strategi penetapan merek, atau dengan negara atau wilayah geografis lain melalui identifikasi asal produk, dan dengan saluran distribusi melalui strategi penyaluran, dan merek lain melalui bahan perekam bersama, karakter melalui lisensi, juru bicara melalui sponsoran, olahraga atau budaya melalui kegiatan sponsor, sumber pihak ketiga melalui penghargaan atau ulasan. Selanjutnya, audit merek, brand audit, yaitu produk yang berfokus pada konsumen untuk menilai kesehatan merek, menyarankan cara untuk meningkatkan dan mengangkat ekuitasnya. Dan yang terakhir, yaitu studi penilaian merek atau brand tracking studies, mengumpulkan data secara kuantitatif dari konsumen secara rutin sepanjang waktu untuk memberikan informasi dasar yang konsisten tentang bagaimana kinerja merek dan program pemasaran. Selanjutnya, yaitu mengelola ekuitas merek. Dalam mengelola ekuitas merek membutuhkan pemasaran jangka panjang, karena respon pelanggan terhadap aktivitas pemasaran tergantung apa yang mereka ketahui tentang sebuah merek itu. Selanjutnya, rantai nilai merek atau brand value chart. Pendekatan terstruktur untuk menilai sumber dan hasil ekuitas merek dan cara kegiatan pemasaran menciptakan nilai merek. Rantai nilai merek didasarkan pada beberapa nilai premis. Yang pertama, proses penciptaan nilai merek. Perusahaan berinvestasi dalam program pemasaran yang membidik pelanggan aktual atau potensial. Yang kedua, pikiran pelanggan diasumsikan berubah akibat program pemasaran komunitas, investasi mempertimbangkan kinerja pasar dan faktor-faktor lain. Dan yang ketiga, pengalih program menentukan kemampuan program pemasaran untuk mempengaruhi pola pikir pelanggan. Selanjutnya, yaitu mengukur ekuitas merek. Karena kekuatan merek terletak pada pikiran konsumen dan cara pendekatan kepada pemasaran, ada dua pendekatan dasar untuk mengukur ekuitas merek, yaitu pendekatan secara langsung dan secara tidak langsung. Selanjutnya, penguatan merek. Ekuitas merek dapat diperkuat oleh tindakan pemasaran yang secara konsisten menyampaikan arti suatu merek dalam hal yang pertama, produk apa yang direpresentasikan oleh merek, manfaat, dan kebutuhan. Yang kedua, bagaimana merek produk menjadi unggul, asosiasi merek yang kuat, disukai, unik, dan berada di benak konsumen. Yang ketiga, penguatan merek. Dalam mengelola ekuitas merek, pemasar harus menyadari adanya trade-off antara kegiatan yang memperkokoh merek dan memperkuat. Artinya, seperti perbaikan produk yang diterima dengan baik atau kampanye iklan yang dirancang secara kreatif, dan kegiatan yang mengangkat atau meminjam dan ekuitas merek yang sudah ada guna menghasilkan manfaat secara finansial seperti diskon, promosi jangka pendek yang hanya menonjolkan harga murah. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Sarah Vanessa. Terima kasih.